marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa tutma'innu qulubukum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tutma'innul qulub. Wa qala aidan fasykuruni askurkum wasykuruni wala takfur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sidang jemaah subuh yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah karena Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah itulah yang mematikan kita dan menghidupkan kita kembali setelah mati untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih membangunkan dari tidur lelap kita sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan jemaah subuh ini termasuk hamba Allah yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Luqman menasihati putranya. Wahai putraku, kata Luqman, dunia ini ibarat seperti lautan yang sangat dalam. Sudah banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Ada yang mati, ada yang sekarat, ada yang tak jelas. Pokoknya urusan dunia itu adalah ibarat seperti air laut yang begitu dalam, deras, dan tidak terhitung lagi orang yang celaka, mati, tak jelas di dalamnya. Maka kalau engkau ingin selamat, kata Luqman, jadikanlah takwa sebagai kapalmu. Masya Allah. Jadikan takwa sebagai kapalmu. Jadi kalau kita ingin berlayar, ingin ikut dalam arus itu, ya, agar kita selamat sampai ke seberang, yang bekerja mencari nafkah agar dia selamat di situ, yang berumah tangga agar selamat rumah tangganya, dan kemudian ya, sebagai pejabat agar pejabatnya itu senantiasa dalam kebaikan, sebagai apa saja, sebagai ayah, ibu, anak. Kalau kalian ingin selamat, kalau kamu ingin selamat, maka jadikanlah takwa sebagai kapalmu. Kemudian jadikan iman sebagai muatannya. Iman sebagai muatannya. Dan kemudian jadikan tawakaltu ala Allah sebagai kemudinya.
Jadi ini sebagai sebuah bentuk ya, ramu-ramu yang diberikan oleh Luqman, dinasihatkan kepada putranya. Kemudian secara implisit, secara langsung Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, ini juga sesungguhnya diperuntukkan untuk kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah aku ceritakan sebuah kabar gembira kepadamu? Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Ramadan itu, sesungguhnya timbangannya itu, kabar gembira ini jauh lebih berat dengan timbangan yang diawali tadi. Zuina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiri muqattarati minaz zahabi wal fiddah. Jauh lebih berat dari itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah takwa itu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan mengharapkan iman, dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah berikan ketakwaan itu. Nah, orang yang bertakwa oleh Ramadan itu, Allah akan anugerahkannya kepadanya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Insyaallah ada sebuah amal, ya, sebuah amal yang apabila kita melaksanakan ini, insyaallah Ramadan ini akan memberikan berkah kepada kita, dan Ramadan ini akan menjadikan kita mengangkat derajat kita kepada derajat ketakwaan, insyaallah. Apa itu amalan yang istimewa itu? Adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu timbul pertanyaan, apa hubungan zikir itu, Ustaz? Zikir itu kata Imam An-Nawawi tidak hanya sebatas tasbih, tahlil dan takbir saja. Akan tetapi jauh lebih dari itu. Zikir itu adalah sebuah keikhlasan seorang hamba untuk beribadah, melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, sementara dia berlepas diri dari segala perbuatan maksiat. Dia bingkai dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bingkai dirinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya terlepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Keutamaan berzikir kepada Allah itu yang pertama, inilah resep yang saya sampaikan. Yang pertama, keutamaan kita berzikir kepada Allah itu dengan berzikir kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepada kalian. Kalau Allah setiap waktu itu mengingat kita, maka insya Allah tidak ada lagi doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua dari kita senantiasa melafazkan zikir, dan setiap lafaz itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikir itu sesungguhnya mententeramkan jiwa. Tidak ada. Kalau begitu, apa jawabannya fungsi zikir dengan hati kita? Zikir itu adalah penghidup hati yang hakiki. Zikir itu adalah makanan hati yang paling hakiki. Itulah dia manfaat zikir itu. Hati itu menjadi lembut, hati itu menjadi salim, dan dengan hati itu juga, kalau dia lembut, kalau dia salim, maka dia akan mudah dan condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, keutamaan zikir yang ketiga adalah orang yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi itu, Allah berikan keberkahan. Apa? Keberkahan. Apa maknanya berkah itu? Ada peningkatan kebaikan dari waktu ke waktu. Jadi nggak seperti itu saja. Jadi apa buktinya amal kita diterima oleh Allah, ya Ustaz? Bukti amal kita diterima oleh Allah ada keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan barokah. Ada peningkatan dari setiap waktu ke waktu kebaikan dalam diri kita. Seperti yang dicontohkan tadi, dimudahkan oleh Allah kita melaksanakan amal-amal kebaikan setelah kita melaksanakan amal yang tadi.
terbuka ke jalan kebaikan itu untuk kita. Maka Allah berfirman, sudah sering sekali disebutkan oleh para ulama mubalik, "Faiza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardh wa batagu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Setelah kalian selesai melaksanakan salat Jumat, kata Allah, ini salat Jumat bagi laki-laki ya, maka bertebarlah kalian di permukaan bumi Allah ini laksana seperti semut dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sebut wazkurullaha katsiran, tapi kalian ingat kepadaku ya, banyak-banyak ingat kepadaku. Kadang-kadang Bapak Ibu jemaah sekalian, mencari rezeki itu terkadang-kadang sholat maghrib tinggal berjamaah, kadang-kadang sholat isya tinggal berjamaah, terkadang sholat zuhur kita hafal dengan sholat asar. Kita lupa bahwa rezeki yang kita kejar itu, kadang-kadang kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Rezeki itu Allah yang beri. Kalau Allah cabut keberkahannya, takkan bisa kita sholat subuh di masjid ini. Kenapa? Nggak bisa berpisah dengan bantal dan selimut, nggak bisa berpisah dengan anak dan istri. Allah ditekan oleh hati. Kenapa? Karena keberkahannya dicabut. Tapi kalau keberkahan senantiasa Allah berikan, maka harta itulah yang akan membangunkan kita. Simpulan bangun itu azan ulama. Kemudian ada tausiah, duduk dulu sebentar, dengarkan. Sekuat apapun ilmu kita, adab dalam majelis itu tetap. Karena di atas ilmu itu adalah adab. Adab dalam majelis itu ada. Maka ada ayat mengatakan seperti ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata jemaah Masjid Ar-Rahman ini telah beriman dan bertakwa, la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Ini kalimat pasti, kalimat hakul yakin. Allah akan turunkan barokah, itu yang kita uraikan sebelum tadi. Minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi Allah turunkan keberkahan. Jadi kalau berkah itu Allah berikan kepada keturunan kita, wa qul li ibadi yaqulil lati hiya ahsan. Di dalam keluarga itu akan bertutur kata dengan kata-kata yang digunakan yang sangat baik. Iza Allah azza wa jalla bi ahli baitil khairan ad'ana alaihi muraqqa. Ini yang kita harapkan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau memilih keluarga kita itu sebagai keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hati anggota keluarga itu Allah tiupkan rasa kasih sayang. Ayah menyayangi ibu, ibu menyayangi ayah, ayah dan ibu menyayangi anak-anak mereka, anak-anak mereka menyayangi ibu dan ayahnya. Yang sayang itu didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada kita, la tarfa'il ala ashanika. Kalau kalian mendidik anak itu, tidak boleh dengan cara mengangkat tongkat, mengangkat kayu, mengangkat tangan. Kalau anak kita hari ini datang sholat ke masjid karena dia takut kepada kita, kalau hari ini anak kita berhijab yang perempuan karena dia takut kepada kita, anak kita melakukan amal-amal kebaikan karena dia takut kepada kita, bagaimana kalau suatu ketika kita DL, dinas luar? Atau bagaimana kalau suatu ketika kita mandar? Bagi yang bekerja berat, mungkin 4 hari, mungkin 10 hari, adakah jaminan anak kita masih di atas ketaatan kepada Allah? Karena dia semuanya itu melakukan karena takut kepada kita. Terus bagaimana caranya, kata Sayyidina Umar, wa a'fihim billahi azza wa jalla. Ajarkan anakmu urusan ketaatan kepada Allah itu dengan membuatnya melakukan itu semua karena dia takut kepada Allah. Jadi di rumah kita ada tak ada kita di samping mereka muraqabatullah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Kalau Allah yang merasa mengawasi, kita aja bekerja dilihat oleh mandor. Kalau keberkahan itu Allah berikan kepada anak-anak kita, masya Allah, anak-anak kita menjadi anak yang qurratu a'yun insyaallah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang teduh di mata dan sejuk di hati. Sedikit-sedikit sentuh dengan hidayah, dia akan condong kepada kebaikan. Banyak yang bisa kita ambil bentuk-bentuk nasihat Luqman kepada anaknya. Dengan diawali dengan kata-kata, ya bunayya, wahai anakku,
Aqimis sholat, dirikan sholat, karena muara semuanya itu dari situ. Jadi apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, Bapak dan Ibu, itu lancar tidak lancar, diberkahi atau tidak diberkahi, sukses atau tidak suksesnya amal yang kita lakukan, muaranya itu dari urusan ketaatan kita kepada Allah. Kalau ada urusan kita tidak selesai, rumah tangga tidak akur, anak tidak bisa diatur, rezeki terasa jauh, maka muhasabah diri kita. Adakah kemungkinan urusan kita dengan Allah itu belum selesai? Karena kalau urusan dunia yang kita kejar, alamatlah urusan akhirat itu akan terjejer jauh sekali di belakang. Tetapi kalau urusan akhirat yang kita dahulukan, urusan dunia itu nempel ngikut. Sekarang tinggal tanya, mau dua-duanya atau mau satu, tapi yang satu ini merugikan kita. Tentu kita mau dua. Maka muara semuanya itu adalah dari urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bermasalah, rasanya evaluasi diri kita. Mungkin ada urusan kita dengan Allah yang belum selesai. Allah marah dengan kita. Atau mulai Allah cabut satu-satu nikmat yang ada. Nikmat ukhuwah sehingga kita berpecah. Nikmat kasih sayang sehingga ayah dan ibu dan anak-anak mereka kalau pulang itu tidak saling merindukan. Itu semua disebabkan ada urusan kita dengan Allah yang belum selesai. Kalau keberkahan Allah berikan kepada masyarakat kita, itulah masyarakat yang disebut dengan masyarakat yang baldah, thayyibah, wa rabbul ghafur insyaallah. Jadi kalau yang dirahmati oleh Allah masyarakat kita ini, jemaah kita ini, maka Allah akan turunkan barokah minas sama'i wal ardh. Allah sempurnakan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun esok jauh lebih baik daripada tahun ini. Itulah yang keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa setelah keluar dari masjid kemudian bertebar di permukaan bumi Allah laksana seperti semut dalam mencari karunia Allah, Rasulullah katsira la'allakum tuflihun. Yang berdagang, silakan berdagang dengan jujur. Yang bekerja sebagai ASN, sebagai pengusaha, sebagai abdi negara lainnya, sebagai petani, penjualan, pedagang kecil-kecilan, maka lakukan itu semua dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun. Yang begitu itu kata Allah adalah orang yang akan diberikan oleh Allah keberuntungan. Tidak akan ada ruginya kita apabila semua aktivitas yang kita lakukan dilakukan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjamin segala sesuatunya. Dirikanlah sholat, peliharalah sholat kalian, maka aku yang akan mencukupi segala kebutuhan kalian, kata Allah. Itu dia Bapak dan Ibu. Dan kemudian yang keempat, ini kita beda-bedakan saja karena waktu. Keutamaan berzikir kepada Allah itu adalah Allah turunkan rahmat dan sakinah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada orang beriman hadir dalam sebuah majelis seperti ini, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan kemudian Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah. Masya Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu. Jadi majelis kita ini itu disaksikan oleh para malaikat. Dan kemudian insya Allah malaikat akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dua kali transitnya, pergantian shift mereka yang bekerja malam dan siang. Satu subuh, satu asar. Jadi waktu subuh ini yang bekerja malam, ya, di waktu subuh ini malaikat yang kerja malam dan malaikat yang bekerja siang, mereka sholat berjamaah bersama dengan kita di waktu subuh ini. Kemudian setelah selesai majelis ini, dia akan laporkan kepada Allah. Bagaimana umatku? Bukan Allah tidak tahu, ya, tetapi mempekerjakan malaikat. Bagaimana kondisi umatku? Sebulan saya tinggalkan dari barang sholat berjamaah. Mari saya berbeda. Dia akan berdoa mereka sedang sholat berjamaah. Kemudian nanti malaikat yang bekerja malam naik ke langit bumi dan kemudian turun yang siang. Nanti di asar mereka bertukar shift lagi. Kalau nanti di waktu asar kita dijumpa dengan tukar sholat berjamaah lagi, dia laporkan kepada Allah sebulan dia sedang sholat berjamaah. Luar biasa. Dan yang terakhir diampuni dan diberikan pahala yang besar. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam surah Al-Azab ayat 35. Seorang perempuan yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah, maka akan diampuni dosanya dan kemudian Allah berikan pahala melebihi dari apa-apa amal-amal yang dilakukan. Amin. Saya doakan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa ada di atas ketaatan kepada Allah kita bersama, dan mohon doakan juga saya dan keluarga senantiasa ada di atas ketaatan, saling mendoakan kita supaya kita Ramadan ini menjadikan kita bertakwa dan kemudian Allah pelihara kita, berikan kesehatan kepada kita dan
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.